Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ruang Literasi. So, di video kali ini kita bakal belajar bareng lagi ya, belajar biologi tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, namun di video kali ini kita bakalan lebih spesifik gitu ya, mempelajari terkait dengan binomial nomenklatur. Nah, mungkin kalian penasaran nih bertanya-tanya apa sih sebenarnya binomial nomenklatur ini? So, kalau kalian penasaran, pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu nih guys, supaya kalian bisa dapet update video-video lainnya dari Ruang Literasi. So, tanpa memperpanjang lagi, langsung aja kita mulai. Nah, jadi binomial nomenklatur ini erat dengan yang namanya penamaan makhluk hidup. Nah, jadi kalian mudah ingatnya binomial nomenklatur itu adalah sistem penamaan makhluk hidup. Jadi kita menamai suatu makhluk hidup dengan istilah tertentu, gitu ya. Nah, jadi binomial nomenklatur ini pada mulanya itu dikembangkan ataupun ya dimulai dengan seorang ahli yaitu Linnaeus. Jadi Linnaeus ini menggunakan sistem tata nama ganda ya yang disebut binomial nomenklatur ya, B itu. Di mana binomial nomenklatur ini memiliki ketentuan ataupun syarat-syarat tertentu. Jadi syaratnya itu ada sekitar 6 ya, kurang lebih ada 6 terkait dengan binomial nomenklatur. Oke, jadi yang pertama itu adalah dia menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Nah, artinya bahasa Latin ini dalam penulisan ya, saat kita menulis baik itu kita ketik ataupun kita tulis itu dalam penulisan miring atau italik atau juga di garis bawah. Nah, biasanya untuk italik itu saat kita ketik itu biasa harus kita miringkan. Nah, sedangkan kalau kita tulis, nah itu harus kita garis bawahi. Nah, contohnya misalnya Oryza sativa ya, padi. Nah, itu oryzanya itu kita miringkan, sativanya juga. Atau kita garis bawahi di Oryza dan sativa. Oke, kemudian yang kedua adalah kata pertama ya dari penamaan tadi itu menunjukkan nama genus. Misalnya Oryza, nah itu sebagai genus di mana dia ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama. Jadi misalnya Oryza, O-nya itu harus kapital, nah Rizanya itu baru kecil gitu ya. Nah, lalu baru poin ketiga itu di mana kata kedua itu sebagai penunjuk spesies di mana ditulis tanpa huruf kapital untuk bagian pertamanya. Nah, contoh misalnya Oryza. Nah, sativa itu menunjukkan spesiesnya ya, di mana S-nya itu dia tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, lalu kita lanjut ke poin keempat. Nah, jika nama spesies tadi terdiri dari dua kata, maka dia ditulis menggunakan tanda hubung. Nah, jadi misalnya nama spesies tertentu, dia ini terdiri dari dua kata nih guys. Maka kita harus tulis dengan menggunakan tanda hubung gitu ya. Nah, lalu poin kelima adalah jika tidak diketahui nih nama spesiesnya, maka nama genusnya itu diikuti dengan SP. Nah, jadi misalnya bla 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 SP. Jadi kita nggak tahu nih spesiesnya apa, jadi kita tulis aja SP itu. Misalnya contohnya Amoeba SP. Nah, itu kita Amoeba itu sebagai genus dan spesiesnya kan tidak kita ketahui, maka kita tulis SP. Nah, ini ada beberapa contoh ya, seperti Amoeba sp tadi, Amoeba sebagai genus dan juga sp sebagai spesies. Kemudian ada Oryza sativa ya, Oryza sebagai genus dan juga sativanya sebagai spesies. Kemudian juga ada harimau Panthera tigris, Panthera sebagai genus dan juga tigris sebagai spesies. Oke guys, jadi itu dia video singkat ya terkait dengan binomial nomenklatur ya, penamaan dari makhluk hidup. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka sama video ini, pastikan kalian like, komen, dan juga share ke seluruh social media yang kalian punya. Dan pastikan kalian juga update nih video-video lainnya dari belajar biologi. So, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!